Halo semuanya, dimanapun kalian berada, dari planet bumi maupun planet Namek, dari seorang brainware maupun seorang tupperware, kembali lagi bersama aku Z Crow. Jadi di video kali ini aku mau review berhala atau nama lainnya itu action figure ya kan. Oke, di sini aku ngambil action figurnya dulu. Nah, oke. Nah, di sini oke, ini udah ada kresek hitam ya. Yang isinya dalamnya tuh ya berhala. Ya. Ya untuk packagingnya itu cuma ada ya kresek hitam sama ya plastik putih ini ya buat ngantongin berhalanya itu. Tapi ya di sini aku nggak mau nunjukin dulu ya. Sini aku mau cerita singkat dulu ya. Kenapa aku bisa beli berhala ini ya? Jadi awalnya itu aku kan sama dua temenku tuh datang ke event di Jepangan ya, itu 2 hari itu tuh ya 2 hari, Sabtu sama Minggu, tanggal 17 September sama 18 September. Yang tanggal 17 itu ya nggak ada apa-apa, cuma foto-foto sama cosplayer aja. Nah di tanggal 18 Septembernya ini itu waktu awal ya sama seperti tanggal 17 itu ya nggak ada apa-apa, cuma kita ya foto-foto sama cosplayer gitu. Nah di waktu mau pulang ya, aku sama dua temanku mau pulang. Nah satu temanku ini yang namanya itu Dimas ya, dimasukin controller. Itu mencoba untuk mengintimidasi aku gitu loh. Jadi aku tuh diintimidasi ya kan, waktu pulang nih jalan itu waktu jalan mau pulang itu ngelewatin satu booth ya, di booth itu jualan ya item-item atau merchandise yang berbau wibu atau Jepangan gitu ya. Nah di situ temanku si Dimas ini ya dimasukin controller ini, itu bilang ke aku, wih ada action figure nih gitu kan. Terus ya aku tidak menghiraukan dia gitu, aku biarin aja ya. Terus dianya itu bilang gini, kan udah bilang kan, oh ya ada action figure nih gitu kan. Terus dia bilang lagi harganya ini 100 ribuan gitu. Terus ya aku langsung diem kan. Habis itu langsung aku buka isi dompetku di sana, dan ya akhirnya aku beli ya, gara-gara temanku Dimas itu aku diintimidasi gitu. Parah kamu Dimas, kamu sangat-sangat berdosa sekali kamu ya kepada aku. Kamu telah mengintimidasi aku untuk membeli berhala ini ya. Ini aku beli seharga 120.000 ya. Dan waktu aku cek di online shop itu ya harganya ya nggak jauh beda gitu. Jadi ya aku ya nggak kecewa gitu. Kalau seandainya ini aku beli harganya lebih mahal dari online shop ya aku bakal kecewa sih, aku bakal ya mungkin nangis gitu kan, karena aku menghabiskan uangku demi membeli berhala ini ya. Oh ya, aku kan belinya itu tanggal 18 September dan ini aku rekamannya itu tanggal 20 September ya, pas hari ulang tahunku ya. Jadi di hari ulang tahunku gak ada orang yang ngado atau ngasih ya hadiah itu buat ulang tahunku sendiri. Aku sedih gitu. Jadi aku beli ini buat ya kado untuk kado ulang tahun untuk diriku sendiri gitu ya, biar aku nggak sedih. Jadi aku memberikan sesuatu ke diriku sendiri. Ya gitulah itu cerita singkatnya. Dan di si Dimas ini ya dimasukin controller ini itu juga beli action figure juga atau berhala ya. Itu ukurannya kecil ya, lebih kecil dari punyaku ini, itu harganya 30.000 ya. Dan satu temanku lagi yaitu namanya Tova, itu cuma ngeliatin aku dan Dimas dari belakang gitu kan beli berhala gitu. Dia cuma diem gitu kan, merenung terus lihat ke bawah gitu. Mungkin dia sedang mengeningkan cipta gitu kan. Atau mungkin dia sedang berdoa gitu kan kepada Tuhan itu, ya Tuhan mungkin aku di next event atau ya di event-event selanjutnya aku bisa membeli berhala seperti temanku gitu. Ya, oke, jadi ya di sini akan aku langsung buka ya, sesuai kataku tadi. Di dalam kresek hitam ini ada plastik putih yang isinya itu berhalanya. Nah, aku keluarin dulu. Nah, wait, aku tunjukin dan ini set. Nah ini ya, ini
plastik putihnya ya, yang isinya berhalanya ya. Dan ini berhalanya itu adalah berhala karakter Kaguya-sama dari anime Kaguya-sama Love is War. Dan ya, dan di sini juga ada base-nya ya buat nyolokin apa namanya berhalanya ini ke base-nya ini ya, kayak dicolokin ya. Untuk tinggi berhalanya ini waktu dimasukin atau dicolokin ke ke apa base-nya ini itu tingginya 22 cm ya. Dan ini aku beli 120.000 ya. Waktu aku cek di online shop itu ya nggak jauh beda harganya ya. Nanti akan aku tunjukin di video ini ya melalui HP ku, dan juga aku taruh link berhalanya ini ya. Itu kalau kalian mau beli secara online ya, aku akan taruh linknya di komentar, terus aku pin ya komentarnya itu. Oke, di sini aku cuma dapat 2 item ya. Yang satu berhalanya, yang satu base-nya ini ya. Ini base-nya ini bentuknya bulat ya, bisa buat apa namanya, lempar cakram gitu, lemparin set dan ke muka orang itu pasti kalian dipukul. Oke, jadi di sini ya aku akan berusaha nge-review secara objektif dan sedetail mungkin, dan juga ya aku akan ngasih beberapa opiniku ya mengenai berhala satu ini gitu ya, yang belinya 120.000 ya. Gara-gara aku diintimidasi, padahal aku tuh nggak pengen beli gitu loh, cuma gara-gara diintimidasi sama temanku namanya Dimas, dimasukin controller ya. Kamu sangat berdosa sekali kamu Dimas. Sekarang aku mau minum dulu ya. Haus bro. Oke, jadi di sini ya sesuai kataku tadi, tingginya itu 22 cm. Dan untuk bahannya ya ini banyak plastik, tapi keras ya, plastiknya keras dan ya bagus. Dan juga untuk warnanya itu mulus gitu loh ya, semulus tahu ya, semulus masa depanku. Nggak jelas ya. Oke, di sini mungkin aku mulai dari ujung kepalanya dulu ya sampai nanti ujung kakinya. Oke, dari kepalanya dulu ya. Ini dari rambutnya. Oke, rambutnya warna hitam ya kan. Terus di sini ada lekukan-lekukannya ya, lekukan-lekukan berhalanya ini ya. Oke lah. Nah di sini ada lekukan, ini kan gelaringan, lekukan apa namanya rambutnya itu kan si Kaguya ini kan belah tengah gitu kan. Terus ini poninya ini cukup detail ya untuk poni depannya. Terus rambut helai samping-sampingnya ini cukup detail ya. Tuh ya, misalnya ini sangat-sangat menarik ya. Kemudian ya untuk lekukan-lekukan di pinggir-pinggir sini juga detail sih ya. Kemudian untuk belakangnya ya kan, belakangnya ini ada ya garis-garis rambutnya kayak ketarik gitu kan, kayak ditarik terus diikat gitu sama ya kain warna merah ini ya. Ya kalau di sini plastik cuma kan kalau di anime kan ini ceritanya itu kain gitu. Nah ini di bukan ke atas, dan ini detail sih tuh, lekukan-lekukannya itu detail banget gitu tuh ya kan, bisa kalian lihat. Nah, detail sekali lekukannya ya, ini aku suka sih. Terus ya untuk apa namanya ini lekukan rambutnya ke atas tuh detail tuh ya, lekukannya ya. Dan juga ini ada ya, ikat rambutnya ya warna merah. Nah ya untuk rambutnya ini detail sih, aku suka. Tapi di sini ada bagian rambutnya ya, itu kayak ada, ini bukan goresan sih, kayak ada catnya gitu, kayak catnya agak
apa namanya, gelombang gitu, agak bergelombang di sini. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan ya karena warnanya hitam gitu, jadi kurang jelas. Tapi di sini aku ngeliat ini ada ya catnya kayak bergelombang gitu loh ya, tapi nggak terlalu apa dipermasalahkan sih ya. Kalau dilihat dari jauh juga ya oke aja gitu kan. Nah kemudian di sini si berhala ini itu pakai yang namanya cat ears ya, bando telinga kucing, atau namanya itu nekomimi ya kalau nggak salah. Itu ya ini ya detail. Di sini ada apa namanya ya bandonya gitu, jadi nggak apa kayak ada lekukan bandonya gitu di ya, cukup detail. Nah, untuk bandonya ya sampai di bagian ya pinggir telinga sini ya, untuk detail ya. Dan ya ini lumayan keras untuk apa namanya bando telinganya. Nah itu untuk rambutnya. Sekarang untuk wajahnya nih, wajahnya ya. Untuk wajahnya ini, untuk alisnya ini dicat ya, dicat gitu ya. Untuk alisnya ya, untuk alisnya ini bisa kalian lihat ya, dicat gitu, sama seperti efek ngeblasnya di pipinya itu, ini juga cat ya. Kelihatan nggak ya, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ya pokoknya di sini ada efek blushnya gitu ya, dan ini salah satu detail kecilnya gitu ya, si Kaguya yang ngeblush. Dan juga mulutnya ini juga dalamnya itu warna pink ya, dicat gitu. Oke, kalian lihat. Nah ya ini cukup detail sih, aku suka. Dan untuk hidungnya juga ya dibuat lancip gitu ya tuh, jadi kelihatan kayak ada hidungnya gitu kan. Biasanya kan di anime itu kan hidungnya itu cuma secuil gitu kan ya, nggak kelihatan hidung itu, cuma garis doang. Nah, kemudian untuk matanya, nah ini untuk matanya ini bukan dicat gitu ya, tapi ditempelin kayak semacam stiker gitu ya, ditempelin ke matanya. Tapi ini detail banget sih, detail banget ya, dan pas gitu loh di bagian matanya gitu tuh. Nah, ini apa, tempelan stiker gitu, tapi detail banget ya, bukan dicat ya, tempelan stiker tapi detail ya, aku suka. Nah dan ini ya nggak belepotan kemana-mana gitu, jadi ngepas gitu. Jadi biasanya kan ada mainan-mainan itu tempelannya itu stikernya itu kayak kurang pas, ini pas di bagian matanya gitu ya. Itu untuk kepalanya. Oh ya, satu lagi, ini untuk telinganya ini ya biasa aja sih, jadi telinga terus ada bagian telinganya yang apa masuk ke dalam gitu ya, ada bagian telinganya yang cekung di sini ya, bisa kalian lihat ya kelihatan. Oke, nah itu untuk bagian telinganya sih ya, nggak terlalu detail sih untuk telinganya gitu ya. Emang kan di anime itu untuk telinganya juga dibuat simpel gitu kan ya. Itu untuk kepalanya. Kemudian untuk kerah bajunya ya, ini ada kerah bajunya ya, ini plastik juga, ini seluruh seluruh bahan berhala ini plastik ya, sama base nya ini juga plastik. Oke, di sini untuk kerah bajunya ini lebih tipis loh dari yang lainnya itu tuh, tipis, bisa apa dibengkok-bengkokin gitu tuh ya kan, kalian lihat ya. Malah lebih tebelan yang ini telinga kucingnya ini tuh, ini lebih tebel gitu ya. Sebenarnya ini tipis sih, tipis ya, tapi nggak apa-apa lah, it's okay. Nah yang aku agak permasalahan ini di bagian belakang kerah bajunya ini ya, ini bisa kalian lihat ya. Itu kelihatan sih tuh. Nah, di sini kan ada bagian yang kurang rata gitu di bagian kerah bajunya ya, tapi nggak apa-apa lah
kalau dari dilihat dari jauh juga ya nggak terlalu kelihatan gitu, kecuali kalau dideketin gitu kayak ada bagian bagian yang kurang rata gitu ya, bagian yang bergeronjal ya, bergeronjal. Nah itu, dan ini bisa dinaikin ke atas ini untuk kerah bajunya itu bisa dinaikin ke atas. Nah ini aku ngiranya ya waktu pertama kali tuh ini bisa dilepas gitu, jadi lepas terus dipakai lagi, ternyata enggak ya, ternyata ini yang depannya itu paten gitu, jadi ya nempel gitu tuh, nggak bisa diapa-apain yang kalau yang depan. Kalau yang belakangnya bisa digerak-gerakin gitu, terus bisa diangkat ke atas. Nah, ya bisa diangkat ya ke atas gitu sampai kelihatan ya bagian belakang layarnya gitu ya. Kalau menurutku sih ya ini mungkin ya bisa dibuat nempel aja gitu loh, kalau memang dibuat nempel ya, kalau memang pengen dibuat nempel ya udah nempel aja gitu, mungkin cuma bagian yang pinggirnya doang gitu yang bisa digerakin, jadi nggak sampai bisa keangkat gitu sih tuh gitu ya. Ini aku ya nggak kurang suka sih kalau untuk bagian kerah bajunya ini ya, jadi ya menurutku oke aja, tapi ya kayak ya kurang enak gitu, yang lainnya tuh kan diem gitu loh, paten gitu kan. Untuk kerah bajunya ini itu ya bisa dinaikin ke atas gitu, kayak mau copot gitu loh ya, harusnya bisa kayak dibuat di lem gitu kan, biar bener nancep gitu kan, cuma ya bagian samping-sampingnya doang yang bisa digerakin gitu ya. Oke, itu untuk kerah bajunya ya, mungkin aku agak sedikit kecewa gitu kan. Terus ini ya juga dibuat lebih tipis, sebenarnya nggak apa-apa sih lebih tipis, tapi kalau dibuat nempel gitu loh, jadi nggak bisa diangkat gitu, jadi kayak kelihatan ini kayak mau lepas gitu. Ini nggak tahu ini kesalahan pabrik atau emang dibuat seperti ini, aku nggak tahu sih, ini pendapatku pribadi ya. Nah kemudian di bawah kerah bajunya ada lonceng ya, ini untuk warnanya sih ya warna kuning kemasan gitu, dan ya cukup detail ya untuk loncengnya. Nah cuma di dalam loncengnya itu kan biasanya itu ada bola kecil gitu kan, biasanya di lonceng itu ya ada bola kecil di loncengnya itu, biar ya bisa loncengnya itu bisa bunyi kling gitu. Nah di dalamnya ini nggak ada, jadi kosong, jadi cuma ya bentuk loncengnya dari luar, dalamnya nggak ada apa-apanya, itu kosong gitu ya untuk dalamnya tuh ya. Oke, itu untuk loncengnya. Kemudian untuk sarung tangannya ya, ini sarung tangannya cukup detail ya, sarung tangannya ini ya detail, dari lekukan-lekukan, terus ya cengkraman ya, bentuk tangannya yang mencengkram gitu ya, kayak kucing gitu kan. Nah tapi di bagian dalam sarung tangannya, di bagian telapak sarung tangan ini ya, itu kan di sini kan warna abu-abu ya. Nah itu warna abu-abu. Nah di dalam sini ini kayak catnya itu kayak kurang rata ya, jadi kayak agak kelihatan kayak belepotan gitu loh, mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan sih ya, nggak terlalu kelihatan ya, kamera nggak terlalu kelihatan, tapi di sini catnya itu agak belepotan gitu lagi, agak kemana-mana gitu, tapi nggak terlalu banyak sih, cuma ya bagian pinggir-pinggir atasnya gitu, tapi ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau menurut ya saranku sih, untuk menurut opiniku ya, kalau seandainya ini seluruh sarung tangan dicat warna hitam sih nggak ada masalah gitu ya, kalau menurutku pribadi, jadi nggak ada bagian telapak tangannya yang warna abu-abu gini ya, bagian telapak tangan dalamnya yang warna abu-abu ini kalau dihilangin dari warna hitam semua sih nggak ada masalah sih menurutku, daripada ya kayak belepotan gini gitu ya, jadi kayak kurang rata gitu. Nah itu untuk sarung tangannya ya. Kemudian ya kita lanjut ke bajunya ya, bajunya si Kaguya ini ya. Ya ini detail sih, ini detail banget sih, aku suka ini untuk bagian ya bajunya warna hitam ya. Untuk lekukan-lekukannya
ini detail banget gitu tuh, kelihatan kayak apa terkena angin gitu kan. Apa namanya, roknya ini rok sama bajunya di satu gitu. Nah dan di sini ada ya lekukan pinggangnya gitu tuh sini ya, tuh bisa kalian lihat kan di bagian sini tuh ada lekukan pinggangnya gitu ya. Ini untuk bajunya detail ya, untuk lekukan-lekukannya. Dan di sini ada sedikit sebenarnya bukan goresnya ya, sama kayak rambutnya tadi itu kan ada catnya enggak menggelombang gitu di bagian sini ya. Ya kelihatan ya, nah itu kan tuh, bisa kelihatan. Nah, itu agak ya kurang rata gitu catnya, tapi ya nggak masalah ya, kalau dilihat dari jauh ya berarti nggak masalah gitu, nggak ada apa-apa. Oke, itu untuk bagian bajunya si Kaguya. Dan bentar aku cek ya, untuk bagian dadanya ini apa detail sih, jadi ada lekukan dadanya si Kaguya ya sini tuh, lekukan dadanya ya. Memang si Kaguya kan nggak terlalu besar gitu kan asetnya gitu ya, untuk asetnya memang nggak terlalu besar ya, besaran apa si Chika gitu oke. Nah dan di sini di bagian bawah bagian pinggangnya sini ya, kanan kirinya juga ada lekukan juga tuh, ini detail sih tuh, detail ya untuk lekukan bajunya bagian pinggangnya sini. Nah kemudian ya untuk kulitnya ya oke sih, ini bagus sih, mulus sih kulitnya si Kaguya itu, nggak ada goresan sama sekali tuh, mulus banget ya, bisa anda tuh pahanya dan ya, untuk apa tangannya ya, ya mulus banget tuh, dari lehernya nggak ada goresan, nggak ada catatnya sama sekali ya. Oke. Nah kemudian di sini ya yang terakhir ya ada kaos kaki dan sepatunya. Oke, mungkin kaos kakinya ya biasa aja sih, nggak dibuat ada lekukan gitu ya, cuma panjang. Nah tapi di sini kayak ada apa, tapi di sini dibatasin apa ya namanya ya, bagian paha bawah ini ada lekukan, jadi kayak ada pembatas gitu tuh ya, kayak biasanya kalau kan pakai apa namanya kaos kaki kan ada bagian apa kakinya itu yang kayak ngepek gitu tuh, nggak terlalu kelihatan ya, tapi di sini aku tuh apa kelihatan sih ya, mungkin cuma kalau di sini ada garisnya ini agak detail, ada lekukan kecil gitu ya, cukup detail. Nah kemudian yang terakhir yaitu untuk sepatunya ya, sepatunya si Kaguya ini warna abu-abu, tapi bawahnya itu abu-abu lebih gelap gitu. Nah di sini nih aku agak apa ya, agak kecewa sih, agak ya, kurang aja gitu menurutku untuk sepatunya. Nah di sini ini untuk warna-warna di atasnya ini kayak kelihatan agak pudar gitu ya, tapi oke sih ya, sekali lagi kalau dari jauh emang nggak kelihatan gitu ya, tapi kalau dideketin ya emang kelihatan. Nah, terus di bagian apa namanya sepatu sebelah kiri itu juga warnanya kayak ada apa, nggak kurang rata ya tuh ya, kelihatan kan warnanya kurang rata gitu, jadi kayak ada warna hitam dari kaos kakinya gitu yang apa namanya melebihi batas gitu, jadi warna hitamnya sedikit masuk ke bagian apa namanya bagian sepatunya ya. Ini untuk sepatunya oke. Nah,
Tapi di sini detailnya ini aku sukanya itu tuh sama kayak di bagian ini ya, kakinya ini ada lekukan juga gitu, perbatasan antara kaki dan juga apa, paha bawah bawah kakinya sama kaos kakinya ini ada lekukan kecil itu. Nah, sama seperti di bagian sepatunya juga gitu, di bagian sepatunya sini ada lekukan kecil gitu, jadi kelihatan nggak pakai sepatu gitu. Oke. Kemudian ya untuk bawahnya ini ada garisan-garisan sepatunya, ada garisan sepatunya, dan juga ini ada ya colokan buat nancepin ke base nya ini. Oke. Oke, di sini aku coba ya aku colokin. Oke. Dan cara apa masukin ke base nya itu nah, ya aku lupa jelasin. Cara masukin ke base nya ini itu ditekan, nah, dimasukin tekan sambil diputar kanan kiri ya. Cuma efeknya ya di base nya itu ada ya goresan gitu ya, mungkin di kamera ya ada goresan gitu karena ya sering diputar kanan kiri gitu. Nah, cara masangnya ditekan diputar kanan kiri. Nah, itu kalau masangnya. Kalau melepasnya juga sama, ditarik pelan-pelan sambil diputar kanan kiri gitu ya. Nah, ini kalau dipasangin base ya biar bisa berdiri seperti ini. Oke. Ya. Mungkin ya segini aja untuk review berhala Kaguya-sama dari anime Kaguya-sama Love is War. Ya, Kaguya-sama Love is War. Nah, mungkin ya kalau ada kurang lebihnya mohon maaf ya, kalau ada ya kesalahan dalam review atau gimana mungkin kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Dan terakhir di sini aku mau nunjukin ya sesuai yang aku omongin di awal video. Aku akan nunjukin harga di online shopnya ntar. Nah, ini kalau di Shopee ya itu harganya sekitar masih loading. Nah, ini kalau di Shopee ya, di Shopee itu harganya 108.000 ya, 108.000 itu untuk apa di Shopee ya, 108.000 itu belum termasuk ongkir ya. Nah, kemudian kalau di Lazada itu lebih murah ya. Kalau di Lazada itu lebih murah harganya, yaitu 94.000 tulisan update. Nah, sini ya, nah, 94.000 harganya ya. Itu untuk harganya ya 94.000 dan ya itu belum termasuk ongkirnya gitu ya kan. Nah, jadi ya kalau di total sama ongkirnya ya 100 ribuan lah ya mungkin sekitar 110.000 sampai 120.000-an gitu ya. Jadi ya nggak jauh beda sama aku beli ya secara langsung di event Jepangan ya aku belinya karena diintimidasi. Sebenarnya aku gak ada niatan buat beli ya, karena temanku yang namanya Dimas dimasukin controller itu mengintimidasi aku buat beli berhala ini gitu kan ya. Oke, ya segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir ya. Kalian bisa like, comment, share, dan subscribe video ini jika kalian berkenan ya. Nggak maksa, kalau kalian nggak mau nggak apa-apa. Dan kalian bisa follow Instagramku yaitu @z.crow ya. Ya kalau kalian nggak mau follow ya nggak apa-apa, nggak maksa itu karena itu hak kalian gitu ya. Oke, akhir kata adios, Kratos, extra jos, crow.